Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur semuanya, peternak entok di manapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah jurnal ya teman-teman. Sebuah jurnal mengenai beberapa penyakit di kandang yang biasa terjadi di masyarakat ya. Kali ini adalah terkait kasus Blue Eyes Syndrome ya, atau yang biasa dikenal para peternak adalah mata biru, penyakit mata biru teman-teman. Penyakit ini mungkin hampir sebagian besar peternak entok sudah pernah mengalami ya. Kami sendiri pun di 2 tahun yang lalu sudah mengalaminya teman-teman, dimana ada sekitar 50 ekor lebih entok kami yang sudah siap jual karena dulu adalah pembesaran ya, dan termasuk ada indukannya juga. Itu ludes teman-teman, hanya tersisa sekitar 5 ekor indukan saja. Itu yang terjadi di lokasi kami ya. Setelah kita baca jurnal-jurnal, ternyata ada yang membahas teman-teman. Jadi akan kita baca ulang melalui video ini ya teman-teman. Kasus Blue Eye Syndrome pada peternakan itik di Desa Modopuro. Yang ini ya judulnya, Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur teman-teman. Blue Eye Syndrome, case in the duck farm in the village Modopuro, Mojosari, distrik Mojokerto, East Java, oleh Albiruni Haryo, program pascasarjana Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ya, dari Gadjah Mada. Abstraknya ini bahasa Inggris. Kita baca yang versi Indonesianya aja teman-teman, supaya mudah dipahami ya. Jadi untuk trik membaca sebuah jurnal adalah kita baca dulu rangkumannya teman-teman, abstraknya ya. Kita batasi di sini dulu. Ini ya, kita batasi ya. Abstrak. Desa Modopuro, Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai daerah penghasil jenis itik lokal yang banyak dikenal dengan nama itik Mojosari. Desa Modopuro berada di dataran rendah, sehingga mayoritas penduduk desa ini memiliki usaha peternakan rakyat yang sudah dijalani selama puluhan tahun. Sudah ini ya, menjadi kearifan lokal ya. Pada trimester 4 tahun 2012 hingga trimester 2 2013 banyak dilaporkan kasus kematian itik secara mendadak. Oke. Gejala klinis yang muncul antara lain mata berubah warna menjadi kebiruan. Nah, ini dalam kisaran waktu 1 hingga 3 hari. Benar-benar 1 hingga 3 hari ya. Tortikolis berjalan sembayangan hingga berakhir pada kematian. Dari banyak keresahan peternak akan penyakit tersebut, maka perlu dilakukan upaya identifikasi penyebab penyakit dan penentuan langkah pencegahan penyakit. Oke. Pemeriksaan dilakukan dengan membawa itik yang terinfeksi ke laboratorium patologi FKH Unair guna dilakukan nekropsi. Pemeriksaan histopatologi dan uji HA/HI yang dilakukan di laboratorium virologi FKH Unair kemudian membuahkan hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan adanya lesi di organ mata, paru, jantung, seca tonsil. Selanjutnya uji HA/HI mengindikasikan bahwa 90% kemungkinan penyakit Blue Eye Syndrome pada peternakan itik Desa Modopuro pada trimester kedua tahun 2013 disebabkan oleh virus H5N1 teman-teman.
Nah, ini adalah ringkasan dari jurnal ini. Jadi ternyata kasus mata biru itu menurut penelitian ini disebabkan oleh virus H5N1. Virus ini sejenis avian influenza ya. Jadi flu burung jenis H5N1. Oke, kita baca lagi ke bawah pendahuluannya. Untuk pendahuluan ini secara umum ya, kita biasanya baca di paragraf kedua. Menurut Putra dan kawan-kawan, ya. Menurut Putra dan kawan-kawan dan Pracoyo tahun 2013 dan 2009, semenjak terjadi flu burung yang menyerang itik di Indonesia, pasar burung menjadi tempat berkembangnya virus flu burung pada itik dengan jumlah yang besar. Benar ya teman-teman. Waktu itu analisa kami ketika terjadi itu karena kita membeli entok yang bersumber dari pasar ya teman-teman, yang waktu itu sudah kita karantina selama seminggu, itu masih nampak sehat teman-teman. Tapi setelah kita lepaskan ke kandang, sepertinya langsung menular di entok yang lain, sehingga entok yang lain itu mati duluan teman-teman. Hal serupa juga dikemukakan oleh FAO 25. Pola pemeliharaan itik yang masih dilepas ke area sawah memiliki resiko penularan penyakit avian influenza yang sangat tinggi. Pola manajemen pemasaran dari peternakan di tempat ini adalah dengan sistem perpindahan dari tempat pasca panen satu ke tempat pasca panen yang lain. Kemudian itik pasca panen akan dijual kembali setelah dipelihara dalam waktu beberapa hari kemudian. Hal ini memungkinkan resiko penyebaran penyakit virus ya yang sangat cepat. Pemeliharaan itik masih dilakukan dengan pola tradisional. Oke. Kita langsung baca hasil ininya ya teman-teman. Hasil pembahasan ini ya yang penting ya. Hasil pemeriksaan nekropsi pada itik terserang blue eye syndrome dapat dilihat gambar 1. Oke. Gambar 1 ini kita lihat. Nah, benar teman-teman. Seperti ini memang ciri-ciri yang kami alami juga. Matanya berwarna biru, ini selaputnya seperti ini memang. Oke, ini hasil ujinya. Nah, ini virusnya, gambarnya histologi organ citratoksil itik. Sel mengalami degenerasi dan nekrosis serta banyak ditemukan sel radang polimorfonuklear. Gambarnya histologis organ paru itik. Terdapat kongesti pada paru ya. Seperti itu. Nah, ini yang penting nih. Hasil pemeriksaan nekropsi histopatologi dan dilakukan dengan uji identifikasi virologi yang dilakukan penyakit blue eye syndrome yang terjadi di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto disebabkan oleh virus avian influenza H5N1, teman-teman. Jadi ternyata virus ini ya mengakibatkan entok jadi berwarna biru efeknya, selaput matanya. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengidentifikasi lebih jauh mengenai penyebab penyakit tersebut. Penggunaan metode molekular sangat disarankan untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya. Jadi secara kesimpulan adalah dari penelitian ini adalah mata biru yang terjadi pada peternak entok maupun bebek ya, itu akibat dari serangan virus
avian influenza tipe H5N1 teman-teman. Jadi kemarin kita sudah lakukan vaksinasi terhadap entok-entok kami di sini, ya. Terhadap entok-entok kita di sini dengan jenis vaksin NDAI H5N1 subtipe, teman-teman. Jadi ada dua jenis vaksin ya, ND plus AI. Yang AI-nya subtipe H5N1. Jadi sudah pas ya, teman-teman. Jadi sudah kita vaksin sebagai langkah pencegahan, teman-teman. Langkah pencegahan supaya entok-entok kita aman ya. Sudah imun, sudah kebal terhadap tubuhnya sudah mendeteksi jenis virus ini, sehingga ketika virus ini menjangkiti ternak kita, imun tubuhnya langsung menyerang virus ini, kemungkinan ya seperti itu. Jadi sistem kekebalan, sistem imunitas dari hewan kita adalah sudah siap ketika virus itu datang, karena sudah kita suntikkan virus yang kill atau dilemahkan, atau bisa dikatakan supaya imunitas ternak kita lebih menang ya, teman-teman. Nah, itulah salah satu jurnal yang membahas tentang mata biru, teman-teman. Ini sangat penting sekali karena sebagian besar peternak entok ini masalah terbesar adalah ini, teman-teman. Masalah kesehatan ini ya. Kalau mengenai bakteri itu paling faktor kematiannya kecil, teman-teman. Faktor kematiannya kecil, paling 1-2 ekor ya. Tapi kalau virus ini sangat cepat sekali dan hampir 90% lebih entok kita mati ya. Ini yang sangat mengerikan. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman, pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan yang lain ya. Seperti itu, matur suwun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.